A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi dzikrihi tatmainnul qulub. Wa bi fadlihi wa rahmatihi tughfarud dzunub. Alhamdulillahi ahsa kulla syai'in adada wa akhata li kulli syai'in ilma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh jaa'a bidinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala nikmat. Khususnya Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat. Kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk beraktivitas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin semenjak tadi malam kita sudah bangun untuk melakukan satu aktivitas yang disebut dengan tahajud. Ini hal yang luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat hamba-hambanya yang senantiasa melakukan tahajud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada waktu malam bertahajudlah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai tambahan, sebagai lemburan bagi kalian semuanya, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kalian semuanya menjadi derajat yang mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah juga setelah kita bertahajud, kita ke masjid. Setelah itu kita melakukan satu aktivitas yang luar biasa, yaitu sholatul fajri. Sholatul fajri ini memiliki keutamaan yang luar biasa, sholat sunnah yang istimewa dan luar biasa. Apa keistimewaan sholat fajr ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar itu antara adzan dan iqamah. Jadi di saat adzan subuh berkumandang, setelah itu kita melakukan 2 rakaat sholat yang disebut dengan sholat fajar. Nabi menyatakan, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dunia beserta isinya. Kita 1 pulau aja nggak punya. Ini dinilai oleh Allah, yaitu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nanti akan kita ambil itu di dalam kehidupan setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat. Setelah itu alhamdulillah kita bisa melakukan sholat subuh. Saya rinci aktivitas kita, alhamdulillah hari ini bisa kita lakukan. Kita lakukan sholat subuh dengan berjamaah. Ternyata sholat subuh berjamaah itu nilainya luar biasa. Apa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya man shalla subhi fil jamaah ka'anna salatul lailu kulluh. Siapapun yang melakukan sholat subuh dan subuhnya berjamaah, seperti orang yang melakukan sholat malam keseluruhannya, full dari setelah isya sampai kita melakukan sholat subuh full kita lakukan. Padahal kalau kita sholat malam itu
sak jam kadang-kadang wis ngantuk ae. Ini Nabi menyatakan ka'anna sholatul lail kulluh, seperti orang melakukan sholat malam secara keseluruhan. Keistimewaan yang kedua, sholat subuh berjamaah ini. Sholat subuh berjamaah ini adalah sholat subuh di saat kita melakukannya nilainya juga luar biasa. Apa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subhi fil jamaah fa huwa fi dhimmatillah. Siapapun yang melakukan salat subuh dengan berjamaah, dia di dalam jaminan Allah. Dijamin oleh Allah rezeki kita. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan kita. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan di dalam hidup berkeluarga, dijamin oleh Allah segalanya. Maka ini luar biasa kalau kita melakukan aktivitas kita semenjak jam 2 tadi. Setelah itu kita duduk di dalam satu majlisul ilmi ini. Ini juga luar biasa. Di saat kita duduk di dalam satu majlisul ilmi ini, haffathumul malaikah wa ghasiyahumur rahmah. Malaikat bersama kita membentangkan sayapnya untuk duduk bersama kita di dalam kajian ini, dan diberikan rahmat kepada siapapun yang hadir untuk duduk di dalam satu majlisul ilmi. Moga-moga nanti kita bisa juga melakukan sholat, yaitu sholat syuruk. InsyaAllah pagi ini juga InsyaAllah yang membawa sedekah subuh ini luar biasa. Doanya ini didoakan oleh malaikat. Doanya didoakan oleh malaikat. Maka saya senantiasa menyarankan kepada diri saya khususnya, juga kepada kita semuanya, saya senantiasa mengingatkan kalau pagi hari itu kepada anak-anak kami, istri dan seluruhnya, ayo jangan lupa sedekah subuh. Kenapa? Sedekah subuh itu di dalam satu hadis disebutkan, ma yusbihul ibad illa malakani yad'uani. Tidaklah berpagi-pagi kecuali malaikat itu senantiasa berdoa. Apa doa malaikat? Yang pertama, malaikat ini senantiasa pagi itu jatahnya hanya berdoa. Apa itu? Allahumma ti kulladhi mumfikin khalafa. Malaikat ini senantiasa berdoa, ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang berinfak ganti yang lebih banyak, ya Allah. Itu doa terus dipanjatkan oleh malaikat ini setiap pagi, gak putus-putus. Sing dungo malah malaikat, yang berdoa itu malah malaikat, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak berinfak didungakno oleh malaikat juga. Apa doa malaikat? Allahumma ti kulladhi mumsikin talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang tidak berinfak itu, orang yang bakhil, orang yang nyeketem dunyane, ya Allah, talafa, kehancuran. Milih pundi? Milih yang mana, Bapak? Dianjurkan, mari setiap pagi beberapa 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000, silakan. Anak-anak kita senantiasa kita ajari untuk itu. Istri kita, diri kita, ayo ke masjid, jangan lupa untuk berinfak. Insya Allah rezeki itu datang mengalir dengan mudahnya. Karena apa? Doanya malaikat. Semoga nanti kita sampai
kepada syuruk kajian kita nanti. Saya biasanya kalau ngaji setelah subuh ini sampai syuruk. Insya Allah di saat kita ini duduk di dalam majelis seperti ini, setelah itu kita bermudzakarah, kita ingat kepada Allah, dan di saat matahari itu sudah terbit, insya Allah di saat itu 10-15 menit kita setelah itu melakukan sholat syuruk, Nabi menyatakan ka'anna hajjan wa umratan tamah, pahalanya seperti orang haji dan umroh sempurna. Nanti diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Insya Allah, maka keberkahan pagi ini luar biasa. Saya itu senantiasa mengingatkan karena saya memiliki lembaga pendidikan, itu setiap nasihat saya, ojo turu mari subuh. Itu nasihat saya. Jangan tidur habis subuh. Keberkahan Allah akan hilang. Mari aktivitas itu semenjak jam 2, jam 3 itu terus kita lakukan. Insya Allah hidup akan berkah. Rizki itu mengalir deras. Insya Allah di saat kita ini melakukan aktivitas-aktivitas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga langkah kita di saat kita melakukan aktivitas ini, setiap langkah akan mengangkat derajat kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, dan insya Allah Allah akan mempertemukan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, hari ini saya kemarin di saat mendapatkan SMS disuruh ngisi masalah tafsir. Tafsir itu ada tafsir tahlili, ada tafsir maudhu'i. Karena dulu memang di Mesir kuliah saya di situ. Jadi ada tafsir maudhu'i dan tahlili. Tadi minta judul. Kalau minta judul itu berarti maudhu'i. Kalau tanpa judul, urut dari Al-Quran itulah yang disebut dengan tahlili. Diurut dengan serinci-rincinya, maka saya biasanya memakai tafsir Sofwatut Tafasir. Tafsir Sofwatut Tafasir ini alhamdulillah di Trosobo sana saya ngaji seminggu sekali, hampir 23 tahun belum habis ternyata. Sudah 25 juz. Tinggal 5 juz lagi. Saya bilang nanti kalau saya sudah 5 juz ini selesai, saya tak resign, tak bilang. Karena memang jauh dari tempat saya ke Trosobo. Itu Sofwatut Tafasir bukunya ini. Jadi Sofwatut Tafasir ini yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sobuni. Ini kitab ini semenjak saya kuliah di Mesir sudah banyak saya incar. Dari sekian tafsir yang sistematis sing enak diwoco, dari sekian tafsir itu ternyata ini. Saya lihat bagaimana tafsir-tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya, ternyata di saat memberikan penjelasan satu dengan yang lain terus kok dibahas lagi, dianu lagi, mumet lagi. Nah, kalau di dalam Sofwatut Tafasir ini tidak sistematis, ada munasabatul ayat, ada al-lughah, baru at-tafsir, ada sababun nuzul dan lain sebagainya. Nah, maka saya ambil sebagai referensi saya di saat ngaji, yaitu Sofwatut Tafasir ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya memberikan judul Rahasia Para Rasul dikabulkan oleh Allah di saat memohon kepada Allah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doanya dengan mudahnya. Saya memulai dari
ayat yang ada sababun nuzulnya. Saya cerita lebih dahulu. Cerita ini terjadi di saat Nabi berada di Madinah. Maka di saat Nabi berada di Madinah ini datanglah segolongan orang-orang A'rab. Orang-orang A'rab ini adalah orang-orang Badui, orang yang hidupnya di padang pasir sampai hari ini. Di saat mereka diberi apartemen gak gelem, enak nang padang pasir. Itu orang-orang A'rab. Nah, orang-orang A'rab ini datang kepada Nabi. Ja'a Arabiyyun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa qalu ya Rasulullah wa ya Rasul aqaribun rabbuna am ba'id. Wahai Rasul, apakah Tuhan kami ini dekat ataupun Tuhan kami ini jauh? Maka orang Arab ini meneruskan, wa in kana qariban fanunaji. Wahai Rasul, kalau Tuhan kami ini dekat, kami akan berbisik. Wa in kana ba'idan fanunadi. Kalau Tuhan kami jauh, kami akan memanggil wahai Rasul sekuat tenaga kami. Maka di saat Nabi ditanya oleh A'rabi atau segolongan orang-orang A'rabi ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat, yaitu surah Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan di saat bertanya kepada kamu wahai Muhammad, ibadi hambaku wahai Muhammad, fa inni qarib, aku dekat wahai Muhammad. Dari sekian ayat yang ada pertanyaan sa'alah di dalam Al-Qur'an, itu hanya satu-satunya ayat ini yang langsung dijawab oleh Allah. Bagaimana contohnya? Ada beberapa contoh di dalam Al-Quran. Yas'alunaka anil anfal. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang. Qul lillahi wa rasul. Yang diperintahkan untuk menjawab adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lillahi wa rasul. Al-anfal itu milik Allah dan Rasulnya. Yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya tentang darah haid. Qul huwa ada. Katakanlah wahai Muhammad, dia kotor. Nanti bisa dilihat ayat-ayat yang dimulai dengan sa'ala itu pasti ada perintah untuk menjawab. Siapa yang menjawab? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang ruh. Ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Bisa lihat nanti ayat-ayat yang awalnya di Mu'jamul Quran. Bisa dilihat awalnya sa'ala, pasti setelahnya adalah qul. Katakanlah wahai Muhammad. Allah meminta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan jawaban. Surah Al-Baqarah ayat 186 ini adalah satu-satunya ayat yang di saat mereka bertanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib. Allah tidak menyatakan qul, katakanlah wahai Muhammad fa inni qarib, tidak. Langsung dijawab oleh Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ini satu-satunya ayat di dalam Al-Quran. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya senantiasa mengabulkan doa-doa di saat hamba-hambaku
meminta kepadaku. Jadi yakin bahwasanya seluruh doa-doa yang kita panjatkan itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang di dalam benak diri kita ini, aku lu balik-balik ndonga gak makbul-makbul. Saya setiap hari berdoa kok gak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 2 tahun ini aku berdonga ini gak dikabul-kabul. Sudah bertahun-tahun saya minta kepada Allah, Allah belum mengijabah doa saya. Apa jawabannya? Kita ini hakikatnya, seluruh kita ini sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala senjata. Senjata kita itu yang disebut dengan ad-doa. Doa ini adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, Nabi menyatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Kalau kita sudah punya senjata untuk menebang pohon, maka kalau kita ibaratkan cita-cita kita itu, doa kita itu sebagaimana pohon, kita sudah punya senjata, tergantung kepada senjata kita. Ada orang yang kalau kita ibaratkan senjata itu sebagaimana pedang ataupun parang ataupun apa, ataupun pecok, kita ibaratkan seperti itu. Maka di saat kita ini menebang pohon ini, menebang pohon, tergantung kepada parang yang kita bawa. Ada orang yang rajin biasa, besok biasa lagi, dilihat, oh celing. Dia di saat menebang 2-3 kali jeres tumbang pohonnya. Sama-sama tuh pohon yang kita inginkan, 3 kali 4 kali tumbang. Ada orang yang memiliki senjata yang pedang ataupun parang ini, sudah tumpul nayang berkarat, gak pernah dipakai, terus dia mencoba itu untuk menebang pohon itu berkali-kali, bahkan ratusan kali, bahkan ribuan kali, kok gak tumbang-tumbang. Sudah di saat pohon itu kita tampakkan ataupun kita gariskan kepada senjata kita ini, oh kita ternyata nggak tumbang-tumbang. Sudah berkali-kali dipecokkan, dipanukan, nggak tumbang-tumbang, bahkan ribuan kali. Mungkin sudah 2000 kali baru glodak. Ini gambaran bahwasanya di saat kita ini memiliki senjata, tergantung kepada diri kita ini memperlakukan senjata itu. Maka kita lihat ini, nanti bisa dilihat dari surah Al-Anbiya ayat ke-83 sampai ayat ke-90, nanti bisa dilihat. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah. Di dalam kisah ini, surah Al-Anbiya itu, bagaimana para rasul di saat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya tidak lama-lama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa rahasianya? Nanti akan kita lihat di akhir surah Al-Anbiya ayat yang ke-90 itu. Allah mengkisahkan lebih dahulu bagaimana para rasul itu di saat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 83 itu dikisahkan bagaimana Nabi kita Ayub alaihi salam
Di dalam tafsir ini disebutkan Nabi Ayub itu adalah seorang nabi yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang luar biasa. Kekayaannya, anaknya sab'a banin wa sab'al banat. 7 laki-laki, 7 perempuan anaknya. Hartanya itu di saat memiliki kambing itu 1 lembah. Lembah ya, bukan lembah yang sebagaimana di kita, lembah di negara yang sangat subur pada saat itu. Itu 1 lembah. Sampai menginjak umur 80 tahun Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit yang kalau di dalam tafsir itu samantal asyar, 18 tahun sakit. Di atas ranjang tidak bisa melakukan aktivitas. Seluruh aktivitasnya dilakukan oleh istrinya. Allah Subhanahu wa taala mulai mengambil 7 anak laki-lakinya, 7 anak perempuannya diambil oleh Allah, meninggal semuanya. Harta yang berlimpah, kambingnya yang 1 lembah itu habis semuanya. Tidak ada yang dia miliki kecuali istrinya itu. Nabi Ayub pada saat itu melihat istrinya, dan istrinya pada saat itu memohon kepada Nabi Ayub, "Wahai Ayub, berdoalah kepada Allah, pasti engkau dikabulkan." Apa yang dijawab oleh Nabi Ayub? "Astahi min Rabbi." Saya malu kepada Allah. Malu kepada Allah. Bayangkan 80 tahun sehat walafiat, dunyane saarat-arat, baru 18 tahun sakit. Tidak ada berapa persennya dari kehidupan ini, baru 18 tahun. Kalau kita baru seminggu nulis, ya Allah jangan kasih waras ya Allah, baru seminggu koyok-koyok gak tahan. Nabi Ayub 18 tahun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ujian. Di dalam kisah ini, di dalam tafsir ini dikisahkan sampai rambut istrinya itu dijual untuk penghidupan Nabi Ayub alaihissalam. Rambutnya habis, istrinya itu dijual untuk bisa makan. Maka satu saat Nabi Ayub itu menarik jilbab istrinya. Setelah gundul, kaget Nabi Ayub. Baru Nabi Ayub alaihissalam pada saat itu berdoa. Bagaimana doa Nabi kita Ayub alaihissalam? Wa Ayub idnada rabbah. Dan Nabi Ayub alaihissalam di saat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, anni masaniyadzur wa anta arhamur rahimin. Dan Nabi Ayub alaihissalam di saat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub menyatakan, ya Allah, saya ditimpa kemadharatan ya Allah, wa anta arhamur rahimin. Tidak ada kalimat yang pada saat itu, ya Allah dengan sumbuhaken kula niki ya Allah, kula niku sampun sakit tahun-tahunan ya Allah. Gak ada ternyata. Nabi Ayub hanya menyatakan, ya Allah anni masaniyadzur, saya ditimpa kemadharatan ya Allah, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang maha kasih sayang ya Allah. Luar biasa doa Nabi kita Ayub alaihissalam. Maka di saat doa ini dipanjatkan oleh Nabi kita Ayub alaihissalam, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung memberikan ijabah. Fastajabna, aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak tahu ndonga kepingin waras, sekali berdoa langsung Allah menyatakan fastajabnalah, kami ijabah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat itu bisa dilihat, wastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur.
Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi kita Ayub alaihissalam, wa kasyafna ma bihi min dur. Dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh kemadaratannya, kaki-kakinya yang gatal semuanya sembuh, hilang semuanya di dalam waktu sekejap. Wa atainahu ahlahu mithlahum. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang dia miliki. Anaknya yang 7 laki-laki 7 perempuan dikembalikan oleh Allah, harta bendanya semuanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Ayub alaihissalam di saat Nabi Ayub berdoa. Maka doa ini luar biasa, bisa kita senantiasa kita panjatkan di saat kita ini ditimpa kemadaratan, apapun kemadaratan. Doa ini bisa kita panjatkan kepada Allah. Rabbi anni masaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, saya ditimpa kemadaratan ya Allah, dan Engkau adalah zat yang maha kasih sayang ya Allah. Dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekejap doa itu, padahal selama sakit itu nggak pernah berdoa minta kepada kesembuhan. Setelah tidak ada lagi harta yang bisa dimakan, tidak ada makanan yang bisa dimakan di dalam keluarganya, hartanya habis semuanya, baru Nabi kita Ayub alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh berbeda dengan kita. Baru seminggu, baru 3 hari mungkin sudah wis kupu, ya Allah, kula niki sakit ya Allah, jenengan sembuhaken ya Allah. Nabi Ayub selama 18 tahun kalau di dalam kisah ataupun di dalam tafsir ini. Memang banyak beberapa ulama yang menyatakan ada 8 tahun, ada 3 tahun, tetapi di dalam penafsiran atau beberapa perawi hadis ataupun kisah di dalam tafsir ini 18 tahun Nabi Ayub alaihissalam di saat sakit dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan Danun. Danun itu Nabi siapa? Wa Danun idz dzahaba mughadiban. Nabi yang dimakan ikan paus, Nabi Yunus. Nah, itu Nabi Zanun di dalam Al-Quran disebut wa Zanun idnada rabbah. Ya, Zanun ini seorang Nabi Yunus yang pada satu saat pernah meninggalkan kaumnya berdakwah ke sana, tidak ada yang mau beriman, ke sana tidak mau beriman, ke sana tidak mau beriman. Seluruh tempat tidak ada yang mau beriman kepada dirinya, tidak percaya. Maka dhahaba mughadiban, pergi di dalam keadaan emosi, marah, pokoknya gak ada yang mau tak tinggal. Ditinggal oleh Nabi kita Danun alaihi assalam. Pergilah Nabi Danun, Nabi Yunus ini ke satu tempat, yaitu naik perahu. Maka di saat naik perahu, oleng perahunya ini karena terlalu banyak muatan. Maka pada saat itu di dalam perahu itu di lotre, siapa yang lotrenya ada berarti dia harus jebur ke laut. Nah, dijebur nang laut itu. Sekali di lotre nama Nabi kita Yunus alaihissalam Danun. Sing liyane jangan Danun, sing liyane ya dikocok mana nek ngono. Sampai 3 kali nama Nabi Danun ini ternyata, Nabi Yunus ini ternyata keluar terus. Ya wis, dilempar ke lautan. Maka di saat berada di lautan itu langsung ikan paus menyambarnya. Maka disebutkan di dalam Al-Quran fi salasadzulumat, di dalam 3 kegelapan.
kegelapan di dalam kegelapan malam, di dalam perutnya. Jadi perut ikan paus, ada lagi di dalamnya lagi. Salah satu lumat. Ini. Maka Nabi kita Dhanun alaihi salam pada saat itu, di saat berada di dalam ikan paus itu sudah 3 hari 3 malam. Ada yang menyatakan lebih, ada yang menyatakan 3 hari 3 malam. Baru Nabi kita Dhanun alaihi salam berzikir, an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang melakukan perbuatan zalim. Ini Nabi Yunus alaihi salam, di saat terus berdoa itu Allah langsung fastajabna fanabatnahu, kami kabul dan kami lemparkan Nabi Yunus itu dari perut ikan paus itu, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu berada di pasir yang ada di sekitar lautan itu. Ini doa dulu waktu pandemi ini doa yang sering saya baca ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini nanti juga dianjurkan di saat umat Islam nanti ada satu masa yang disebut dengan masa paceklik, maka baca doa ini. Supaya apa? Perut itu terus di dalam keadaan kenyang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Isinya 3, pernyataan tidak ada Tuhan kecuali Allah, mengagungkan atau mensucikan Allah, dan pernyataan bahwasanya diri kita adalah orang-orang yang zalim, yang banyak melakukan perbuatan dosa. Nah, ini contoh-contoh para nabi di saat memohon kepada Allah. Setelah itu kisah yang berikutnya, ayat yang ke-90 itu dikisahkan Nabi kita Zakaria alaihi salam. Nabi kita Zakaria alaihi salam di dalam tafsir ini disebutkan di saat sudah berumur 120 tahun, masih belum memiliki seorang anak. Istrinya disebutkan tis'a wa tis'in, 99 tahun, belum memiliki seorang anak. Maka di saat Nabi kita Zakaria alaihissalam sudah merasakan bahwa umur ini terus sudah semakin tua, baru Nabi kita Zakaria alaihissalam itu berdoa. Apa doa Nabi kita Zakaria alaihissalam? Wa Zakaria idnada rabbah. Dan Nabi kita Zakaria alaihissalam di saat memohon kepada Allah, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau biarkan saya hidup di atas bumi sendiri. Artinya di saat tidak ada keturunan itu seperti orang yang hidupnya sendiri. Itu kalau tidak ada keturunan. Saya itu anak saya 6. Nek nang pondok kabeh budal, ku nang omah gak ono wong. Tinggal berdua saja sama istri. Padahal 6. Baru kalau seperti ini liburan mulai teko 1, 2, 3 mulai berdatangan. Itu apalagi yang tidak ada keturunan. Maka Nabi kita Zakaria alaihissalam berdoa, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Ini doa bagi mereka orang-orang yang belum diberi keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ini,
Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau biarkan kami hidup di atas bumi ini sendiri ya Allah, dan Engkau adalah sebaik-baik pewaris ya Allah. Langsung doa ini diijabah. Padahal nggak masuk akal orang yang sudah umurnya 99 tahun sudah nggak mungkin, menurut dokter manapun nggak mungkin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi kita Zakaria alaihissalam anaknya yang bernama Yahya. Apa rahasia di balik itu? Kita lihat. Bisa dilihat di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-90 itu. Terakhir ayat itu, rahasia di balik itu semuanya yang pertama, innahum kanu yusari'una fil khairat. Innahum, sesungguhnya mereka para rasul itu orang-orang yang luar biasa, yusari'un, orang-orang yang bergegas untuk melakukan kebaikan. Kalau dikaji secara seksama ayat ini kan ayat mengkisahkan orang yang telah berlalu, mengkisahkan Nabi kita Ayub alaihissalam, Nabi kita Dhanun alaihissalam, Nabi kita Zakaria alaihissalam. Tapi kenapa ayatnya yusari'una fil khairat dengan sighah mudhara'ah, fi'lin mudhari'? Seharusnya kalau mengkisahkan orang yang terdahulu itu kalimatnya innahum sari'una fil khairat. Sari'una fil khairat, orang-orang yang senantiasa melakukan, bergegas melakukan kebaikan, sari'un. Tetapi ayat ini tidak, yusari'una fil khairat. Jadi fungsi fi'lin mudhari itu di dalam bahasa Arab, al-fi'lul mudhari kullu fi'lin yadullu ala khusuril amali fi zamanil hadir wal mustaqbal. Setiap kata kerja yang berfungsi untuk masa sekarang, masa para rasul itu, wal mustaqbal, dan yang akan datang, umat-umat Muhammad termasuk kita semuanya. Artinya apa? Ayat ini juga untuk kita semuanya. Kalau kita ini ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah hamba yang yusari'una fil khairat, orang-orang yang senantiasa bergegas untuk melakukan kebaikan. Diperintah Allah langsung berangkat, adzan berkumandang langsung berangkat, nggak ada nunggu air, tidak, langsung berangkat. Nabi kita Ibrahim alaihissalam di saat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala mimpi tadi malam, langsung diceritakan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu. Wahai anakku, saya tadi malam mimpi saya menyembelih kamu. Nabi Ibrahim alaihissalam langsung menceritakan itu, dan anaknya Nabi Ismail langsung respon. Bagaimana responnya? Waf'al ma tu'mar. Sekarang wahai bapak, jangan nunggu-nunggu, sekarang. Luar biasa. Yusari'una fil khairat. Maka ada cerita kisah sejarah Nabi Ibrahim itu di saat diperintahkan untuk sunat, itu langsung responnya, nggak nunggu kok disik, enggak. Sekarang kan sunat dolek sing gampang, nggak esok sehari sudah kering pakai laser dan lain sebagainya. Nabi Ibrahim itu pada saat sunat dikisahkan itu, yang ada pada saat itu tidak memakai dengan pisau, tetapi memakai batu yang tajam pada saat itu, batu. Padahal itu perintahnya sudah di atas 100 tahun. Luar biasa.
yusari'una fil khairat. Jadi di saat diperintah oleh Allah, langsung perintahnya itu dilakukan. Maka Nabi Ibrahim itu dijuluki Khalilur Rahman, hamba yang dicintai oleh Allah. Ini luar biasa. Maka mari kita menjadi yusari'una fil khairat. Di saat perintah itu datang, Allah Subhanahu wa taala memanggil untuk senantiasa melakukan salat 5 waktu, langsung bergegas, ayo berangkat menjadi hamba yang senantiasa yusari'una fil khairat. Ini rahasia yang pertama. Kalau kita ini ingin doa-doa kita ini senantiasa dikabulkan oleh Allah, jadilah hamba yang senantiasa bergegas untuk melakukan yaitu kebaikan. Harus saya nomor 1, harus saya yang duluan. Yusari, orang yang bergegas, yang berlomba melakukan kebaikan. Yang kedua, di ayat itu bisa dilihat, wa yad'unana raghaban wa rahabah. Kalimatnya juga aneh. Enggak, kalau kita belajar tafsir secara tahlili, kenapa Allah Subhanahu wa taala memakai ayat ini dengan wa yad'unana? Wa yad'unana, menyerukan kami. Ini sighah mudhara'ah, fi'lin mudhari. Fi'lin mudhari itu fungsinya lil hadir wal mustaqbal, untuk masa saat itu dan akan datang. Kalau ayat ini mengkisahkan para nabi yang sebelumnya, maka kalimatnya da'auna. Da'auna, mereka menyerukan kami, raghaba wa rahaba. Raghab itu berharap, ya Allah, saya minta ini. Jadi di saat minta itu yakin bahwasanya doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kalau berdoa kepada Allah harus yakin. Ud'ullah wa antum muqinuna fil ijabah. Nabi menyatakan kepada kita, berdoalah kepada Allah, kalian harus yakin doa kalian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin doa-doa kita ini pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus yakin. Setelah yakin, ada di dalam hati ini cemas, ya Allah, kula niki kakean maksiat, ya Allah, kira-kira doa saya ini makbul atau tidak. Raghaba wa rahaba, cemas, takut, setelah berharap ada kecemasan, ya Allah, saya banyak dosa, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, kabulkan doa-doa kami, ya Allah, meskipun kami banyak melakukan perbuatan dosa, ya Allah. Ini di saat kita memohon kepada Allah harus seperti itu. Yes. Jangan optimis. Optimis boleh, tetapi kadang-kadang kita tidak melihat siapa diri kita. Jangankan kita para rasul kalau memohon kepada Allah begitu. Raghaba wa rahaba, berharap dan cemas. Berharap yakin doanya dikabulkan. Di satu sisi, ya Allah, kami banyak dosa, kami meninggalkan umat sebagaimana Nabi Danun, Nabi Yunus itu, ya Allah, kami meninggalkan umat kami. Nah, maka berharap yakin kepada Allah, ada kecemasan, insya Allah Allah mengijabah doa-doa kita. Dan yang ketiga, rahasia yang ketiga, wa kanu lana khashi'in. Para rasul itu di saat memohon kepada Allah, lana, kepada kami, kata Allah, khashi'in, orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk di saat memohon kepada Allah. Alhamdulillah tadi saya sholat di sini, kalimat per kalimat saya memahami karena imamnya tidak terlalu cepat. Alhamdulillah, terima kasih. Ini harus kita pahami di saat kita membaca doa-doa gitu. Sedikit kalimat-kalimat, ya Allah,
Khashiin, menjadi hamba-hamba yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di saat kita ini sholat Allahu Akbar, mang marin dolei kunci. Setelah Allahu Akbar kunci ini nang ini sore bangku tadi. Baru ingat kalau setelah sholat, setelah Allahu Akbar mang lu gak iling-iling, dicari keliling ke rumah sampai kemana gak ingat di mana ini kuncinya ini. Setelah Allahu Akbar, oh iya kunci ini mang nang di sore bangku. Ini jangan sampai seperti itu. Ini kekhusyuannya belum. Maka jadilah kita hamba-hamba yang senantiasa khusyuk memohon kepada Allah. Setiap kalimat yang kita ucapkan ini sholat ini dialog dengan Allah. Di saat kita mengucapkan Allahu Akbar, kita mengucapkan Alhamdulillah Maha Suci, segala puji milik Allah. Allah menyatakan amjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku, kata Allah. Ini dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita upayakan di saat kita sholat ini menjadi hamba yang khusyuk kepada Allah. Bagaimana kekhusyukan itu? Minim kita memahami kalimat-kalimat di saat kita ini sholat. Allahu Akbar. Di saat takbir kita membaca Allah Maha Besar. Di dalam hati kita terjemahkan. Di saat kita mengucapkan Alhamdulillah, kita terjemahkan di dalam hati. Nah, ini akan menjadi hamba-hamba yang khusyuk. Kita usaha, memang kadang-kadang sulit untuk itu, tapi berupaya, terus berupaya. Inilah 3 rahasia. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang di saat kita memohon kepada Allah, doa-doa kita ini senantiasa diijabah oleh Allah. Yang pertama adalah innahum kanu yusari'una fil khairat. Jadilah hamba-hamba yang senantiasa yaitu bergegas untuk melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaba wa rahaba, yaitu jadilah kita hamba-hamba yang senantiasa memohon kepada Allah, raghab, berharap, dan di satu sisi cemas karena dosa-dosa kita. Dan yang ketiga adalah wa kanu lana khashi'in. Para rasul itu adalah hamba-hamba yang khusyuk kepada Allah. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan pencerahan kita semuanya. Ada tanya jawab biasanya? Oh ada, nggih. Monggo nggih. Saya sambil ya, nggih monggo, nggih monggo. Masih ada kekurangan apa ketika tidak ada komunikasi dengan orang lain. Ketika seorang hamba Allah, orang Arab, orang yang bukan orang kota atau orang Islam yang ada Rasul, ada sarapan tadi. Kaitannya dengan beberapa pemahaman yang teman-teman yang disebutkan itu salah. Kalau ada orang tanya Tuhan di langit, kemudian ada yang jawab kurang berkenan kalau sifat Tuhan absism bertempat pada di sini tanyanya langsung apakah juga tidak butuh penjelasan takwil atau hal-hal yang lain, menyatukan dari dua pendapat Allah ada di mana? Jawabannya sebenarnya di langit, tapi di sini malah Pak ini kori dekat dan sebenarnya mau diperjelas supaya perbedaan itu bisa tidak menjadi dipertentangkan, bisa ada di sini terutama Pak. Jadi teman-teman yang berpaham tidak boleh menjisimkan Allah. Terima kasih. Iya, memang Allah Subhanahu wa taala laisa bil ajsam, tidaklah memiliki tubuh sebagaimana tubuh kita. Maka banyak di dalam Al-Qur'an di saat kita mentafsirkan sesuatu ayatun mutasyabihat. Ayatun mutasyabihat itu ayat-ayat yang kita tidak boleh memaknai dengan langsung. Satu contoh, wassama banaina biaidin, dan langit kami bangun dengan tangan, kata Allah.
Maka beberapa ulama tafsir menyebutkan al-aid, tangan itu adalah al-quwah, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat ayat 186 ini orang-orang A'rabi bertanya tentang bagaimana Allah itu dekat atau jauh. Maka turunlah ayat 186 itu, fa inni qarib, dijawab oleh Allah, sesungguhnya aku ini dekat. Dekatnya bagaimana? Dekat kepada kita semuanya. Kedekatan Allah itu di dalam Al-Quran disebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat dari urat nadinya. Saya lebih mudah memberikan terjemah hablul warid itu citok. Citok. Mana citok itu? Nah, ini citok. Ya, citok itu ini. Citok itu dekat. Nah, tapi tidak bisa dilihat. Ayo kabeh ndelok citok dhewe-dhewe. Semuanya lihat citoknya sendiri-sendiri. Bisa enggak? Masih gulung koming lho gak iso. Kecuali citok wong liya. Citoknya sendiri-sendiri dilihat, tapi diraba bisa. Iya, citok kunang gini. Tetapi coba dilihat. Inilah gambaran keterbatasan kita manusia. Gak usah ado-ado, citoke dhewe delok. Bisa enggak? Enggak akan ada yang bisa. Nah, ini gambarannya. Maka Allah Subhanahu wa taala kedekatannya itu dinyatakan oleh Allah wa nahnu aqrab, lebih dekat dari citok kita. Lebih dekat. Di mana Allah Subhanahu wa taala laisa bil ajsam, tidak berupa tubuh dan lain sebagainya. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Nah, maka rupanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang jelas mengawasi kita ini lebih dekat dari, jadi yang disebut dengan dekatnya ini adalah pengawasannya, bukan terus wujudnya. Nah, jadi tidak. Itu gambarannya seperti itu. Maka memang kita kalau membahas masalah ini itu masalah akidah. Nah, masalah akidah ini panjang nantinya. Nah, ada kalau dulu kuliah saya ini di dalam masalah akidah, kalau di dalam tafsiran itu hampir 1 semester. Ini penjelasannya jelentreh oleh dosen-dosen itu. Nah, insya Allah seperti itu. Tapi yang mudah saya memberikan gambaran bahwasanya sampai penjabaran citok itu saya dapatkan dari dosen kami. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ayo didelok citoke dhewe-dhewe. Ya, sik deloken. Ya apa delok. Enggak bisa kita melihat citok kita, akan tetapi bisa kita raba. Oh iya. Ada citoke, tapi tidak bisa kita lihat. Begitu juga ciptaan Allah ada, tetapi kita tidak bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyatakan tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Pikirkanlah seluruh ciptaan Allah, jangan memikirkan zat Allah. Nah, itu yang jelas seperti itu. Saya kira itu. Biasanya sampai jam berapa? Jam 6. Ada lagi tanya jawab, monggo. Sudah? Ya, mari kita tutup dengan berdoa. Semoga yang kita kaji pada kesempatan yang mulia ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari ini, sehingga setiap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Setiap yang kita inginkan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah hamdan yukafi ni'ama wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanika ya Allah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin wa imamal muttaqin. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina ya Allah. Tawaffana muslima wal hikna bis salihin. Tawaffana muslima wal hikna bis salihin. Allahumma hjurna minan nar. Allahumma hjurna minan nar. Allahumma srif 'anna 'adzab jahannam. Inna 'adzabaha kana gharama ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.